Kita tahu Kejagung sudah menyita 2 mobil mewah milik Harvey Muiz. Apa sebenarnya pertimbangan Kejagung menyita 2 mobil mewah ini dan berapa nilai barang sitaan saat ini sejauh ini dan bagaimana progres ke depannya? Tadi sudah memanggil 174 saksi, ke depannya perguliran yang akan dipanggil akan apa yang bisa kita ekspektasikan ke depannya, Pak? Jadi begini, pemeriksaan secara intensif terhadap saksi tetap kita lakukan, ya. Siapapun yang terkait, ya, yang menikmati hasil dari suatu kejahatan, yang digunakan dari hasil kejahatan, tentu kita akan dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Nah, kita tunggu aja ke depannya siapa-siapa yang menjadi kejutan akan dipanggil, ya. Harap bersabar media dan Pak Bonyamin. Kemudian tadi terkait dengan kerugian negara yang kami perhitungkan sementara yang jumlahnya 271 triliun itu tadi sudah digambarkan betul sama Pak Bonyamin bahwa yang dikelola secara ilegal oleh para pelaku tindak pidana ini termasuk masyarakat, ya, itu adalah lahan milik negara, ya, yang di-HPL-kan kepada PT Timah. Ya, dari sana dari pengelolaan yang ilegal dijual kepada PT Timah menjadi suatu kerugian yang seharusnya sebagian besarnya adalah milik daripada negara. Jadi yang mencuri di rumahnya sendiri dijual kepada pemiliknya seperti itu. Itu analogi yang sangat sederhana. Nah, kemudian dari sana menimbulkan suatu kerusakan pada saat melakukan eksplorasi. Jadi kalau ibaratnya Pak Bonyamin ini mereka mencuri, merusak pintu dan merusak macam-macam sebagainya sampai menyebabkan masyarakat di sekitarnya tidak bisa makan, tidak menikmati hasil pertanian dan hasil perikanan. Ini juga bagian daripada kerugian yang kita perhitungkan yang disebut dengan kerugian sosial dan ekologi. Kemudian dampak yang terakhir adalah dampak lingkungan yang merusak dan menyebabkan harus dilakukan rehabilitasi. Nah, ini lingkungan yang begitu masif dan begitu luas kerusakannya, ini harus memerlukan biaya rehabilitasi yang begitu besar. Sehingga kita masukkan dalam item perekonomian negara. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa setahun 2 tahun melakukan rehabilitasi lingkungan. Bahkan untuk menepatinya secara seperti semula, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan bisa 10 sampai ratusan tahun. Nah, ini yang perlu dalam proses penegakan hukum yang kita lakukan. Kenapa begitu banyak? Kenapa begitu masif? Karena memang dampaknya adalah masif kepada masyarakat, masif kepada lingkungan, dan masif kepada ruang negara, seperti itu. Pak Ketut, menurut Anda apa yang salah di tata kelola timah atau pertambangan hingga hal ini bisa terjadi, Pak? Tadi sudah disampaikan sama Pak Bonyamin, ya, selain terjadi pembiaran yang begitu lama, ya, juga mungkin ada kerjasama antara mereka dengan orang-orang yang ada PT Timah. Sampai saat ini kita sudah menetapkan beberapa direktur utama PT Timah. Dan memang tata kelolanya pengawasannya dan tata kelolanya harus dibangun secara bagus ini. Harus dimulai di review secara bagus dengan melibatkan. Maka dari itu Pak Jaksagung sering menyampaikan begini. Pak Jaksagung, selain kita melakukan satu penindakan yang masif dan agresif, juga perlu dilakukan perbaikan tata kelola. Perlu dilakukan satu penjagaan, upaya-upaya penjagaan selanjutnya kalau tata kelola sudah bagus. Dan yang paling terpenting menurut Pak Jaksagung adalah bagaimana merehabilitasi akibat daripada kerusakan daripada tindak pidana korupsi. Itu yang penting. Oke, Pak. Dan dengan keluar kasus ini diharapkan ini akan terjadi lebih baik, ya, Pak, perbaikan tata kelola ke depannya, ya, Pak. Ya, jadi ada urgensi luar biasa gitu, ya, untuk merapikan tata kelola di pertambangan dan juga industri timah di Indonesia. Pak, saya kembali lagi ke masalah pemeriksaan, ya, Pak, ya, proses pemeriksaan sejauh ini, ya, Pak, ya. Kejagung juga dikabarkan sudah menutup rekening Sandra Dewi, Pak, istri dari Harvey Muiz. Apa pertimbangannya dan kapan Kejagung sendiri akan memanggil Sandra Dewi sebagai saksi? Dan juga mengenai RBS, Pak, kemarin sudah diperiksa 13 jam, kenapa nggak ditahan? Kapan akan dipanggil kembali? Ini kayaknya pertanyaan ini sama dengan Pak Bonyamin ini pertanyaannya. Saya nanya aja sih, Pak. Jadi silakan, begini, Pak. Tadi saya sampaikan, ya, kita sudah tidak saja melakukan penggeledahan dan penyitaan, tapi juga kita sudah berupaya melakukan upaya-upaya pemblokiran, ya, baik terhadap beberapa rekening dan beberapa aset. Tentu tidak saya sampaikan di sini rekening-rekening apa dan punyanya siapa yang kita blokir, ya. Itu satu. Kedua, dalam menentukan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, tentu kita harus butuh alat bukti yang cukup kuat. Kalau ngomong sama Pak Bonyamin itu udah cukup, tapi kita butuh keyakinan, ya, keyakinan diri dan keyakinan tim. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membawa suatu proses peradilan tanpa harus ada keyakinan dari kita. Karena tugasnya jaksa itu sudah meyakinkan hakim nanti di pengadilan. Jadi sepanjang memenuhi alat bukti cukup sebagaimana diatur dalam 183 KUHP, kita tetap akan proses bahwa siapapun dia akan bisa ditetapkan sebagai tersangka.